Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya berkuliah di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata perkuliahan fikih jinayah. Lebih tepatnya di sini saya akan membahas tentang jarimah zina. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, kita perlu membahas apa itu fikih jinayah. Fikih jinayah adalah pengetahuan tentang hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan hukumannya. Selain membahas tentang berbagai macam tindak pidana, fikih jinayah juga membahas hukuman-hukuman bagi masing-masing pelanggar. Jadi, segala perbuatan yang melanggar aturan Islam atau Al-Quran akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan baik dalam Al-Quran dan hadis, maupun oleh ulil amri atau hakim sendiri. Di kalangan fuqaha, lazimnya menyamakan istilah jinayah dengan jarimah atau delik, tanpa mengadakan perbedaan khusus lagi. Konsep jinayah yang sangat berkaitan erat dengan larangan, karena setiap perbuatan yang diterangkan dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Nah, teman-teman, mengenai topik jarimah zina ini ada 5 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, apa itu pengertian zina? Yang kedua, dasar hukum larangan zina. Yang ketiga, macam-macam zina. Yang keempat, sanksi pelaku zina. Dan yang kelima adalah hikmah dan tujuan hukum zina. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita akan membahas apa itu pengertian jarimah zina. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa pengertian jarimah. Menurut bahasa, kata jarimah berasal dari kata jarama, kemudian menjadi bentuk masdar yaitu jaramatan, yang artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan jarim, dan yang dikenai perbuatan itu ialah mujaram alaihi. Menurut istilah para fuqaha, yang dinamakan jarimah adalah segala larangan syarak, melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, yang diancam dengan hukuman had dan takzir. Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya dalam hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman. Sedangkan syariat Islam tidak membedakannya. Semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Sedangkan menurut Konun Jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan dalam konun ini diancam dengan ukubat, hudud dan atau takzir. Baiklah, kita akan membahas yang kedua yaitu pengertian zina. Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan. Tidak masalah apakah salah satu pihak atau keduanya telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Selain itu, zina juga berarti setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena persetubuhan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan budak. Sedangkan pengertian zina dalam Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah zina yaitu suatu perbuatan dosa yang dilakukan melalui hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan, dan hal tersebut sangat dilarang dan merupakan dosa yang amat besar. Selain itu, perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya, yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda.
serta menyebarkan berbagai macam penyakit jasmani dan rohani. Baiklah, kita akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dasar hukum larangan zina. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat menjadi dasar hukum larangan zina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu Quran Surah An-Nur ayat 1, yang artinya, ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatnya. Yang kedua yaitu Quran Surah An-Nur ayat 2, yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka 100 kali dera. Dan janganlah berbelas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dilaksanakan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Yang ketiga yaitu Quran Surah An-Nur ayat 3, yang artinya, laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Yang keempat yaitu Quran Surah An-Nur ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang kelima yaitu Quran Surah An-Nur ayat 23, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah bagi beriman atau berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Yang keenam yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu macam-macam zina. Macam-macam perzinaan yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama adalah zina muhsan dan yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Yang pertama saya jelaskan yaitu apa zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muhsan adalah harus dirajam sampai mati jika memenuhi saksi sejumlah 4 orang. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Bagaimana cara kita mengetahui seseorang telah melakukan perzinaan? Untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak, hukum Islam menetapkan 2 cara, yaitu yang pertama, membuktikan perbuatan zina dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama dengan tentang waktu, tempat, dan pelaku menjalankan perbuatan zina. Yang kedua yaitu terdapat pengakuan dari pelaku sendiri bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang membuat pernyataan berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Sekarang kita akan membahas materi yang keempat, yaitu sanksi pelaku zina. Dalam kitab hadis-hadis seperti Sahih Bukhari dan Muslim, banyak sekali hadis-hadis tentang hukuman yang diperuntukkan bagi para pezina. Di dalam Islam tidak ada istilah untuk mantan pezina, karena hukuman bagi para pezina dalam Islam adalah sangat jelas. Sanksi bagi seorang pezina yang telah menikah lebih berat dari seorang pezina yang belum menikah, yaitu dibunuh dengan cara dirajam, sedangkan bagi orang yang belum menikah dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Konsekuensinya, bagi yang dijatuhi hukuman rajam adalah kematian, sedangkan bagi yang dicambuk, apabila masih dapat bertahan hidup, maka dia telah menjalani pertobatan, dan semoga Allah mengampuni dosa perzinahan di masa lalunya, selama si pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Untuk materi yang kelima dan yang terakhir, yaitu hikmah dan tujuan hukum pelarangan zina. Beberapa hikmah pelanggaran dan pengharaman zina ialah, yang pertama, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidaksejelasan nasab. Yang kedua, dapat menjaga kesucian dari martabat dan martabat manusia. Yang ketiga, hukuman berat bagi pelaku zina memberikan pelajaran bagi orang lain berupa rasa takut
mendekati zina dan melakukannya. Yang keempat, terpelihara dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan AIDS. Yang kelima, yaitu terhindar dari kejahatan-kejahatan lain yang diakibatkan setelah melakukan perzinaan, seperti pengguguran janin dan pembunuhan karena ingin menghindar dari rasa malu. Sekarang kita membahas tujuan hukum dilarangnya zina. Tujuan hukuman terhadap pelaku zina ini ada dua bentuk, yaitu fisik dan fisikis. Hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, dan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan kengerian bagi pelaku dan masyarakat yang melihatnya. Hukuman yang bersifat fisikis yaitu pelaku zina diberi malu dengan dihukum di hadapan orang banyak. Demikian juga bagi orang yang belum melakukan zina, akan berpikir panjang untuk melakukan zina kerana akan mendapatkan siksaan yang pedih dan rasa malu yang besar. Sehingga rusaklah nama baiknya dan jatuhlah harga dirinya di mata masyarakat. Baiklah teman-teman, itu tadi video saya mengenai jarimah zina. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan memberi kita pemahaman lebih dalam mengenai apa itu zina. Dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.